Halo semuanya, balik lagi nih di Project 13. Bagaimana pekerjaan kalian hari ini? Lancar-lancar saja kan? Pernah gak sih dapat pekerjaan mengurus sebuah mayat atau jenazah? Kalau Mimin sih gak pernah, takutnya seperti di film yang satu ini. Nah, untuk para pecinta film psikopat, kali ini Mimin akan membahas sekaligus mereview sebuah film yang berjudul Sino Evil 2. Film yang akan bikin hati penonton deg-degan ini bercerita tentang sebuah pesta ulang tahun yang harusnya meriah karena diadakan dengan pesta alkohol dan seks mendadak berubah menjadi peristiwa berdarah. Jacob Goodnight, si psikopat bertangan Tuhan, bangkit dari kematiannya. Mereka yang terjebak di rumah mayat berusaha bertahan hidup dari kejaran Goodnight dan mencari jalan keluar di saat semua pintu keluar terkunci. Nah, apakah mereka bisa keluar dengan selamat dari gedung itu? Daripada penasaran, tonton saja video ini. Dan jika kalian suka dengan channel ini, jangan lupa subrek agar tak ketinggalan video seru lainnya dari Project 13. Scene dibuka dengan diperlihatkan kedua perawat sedang mendorong mayat yang merupakan korban tabrak lari. Tapi Amy yang merupakan perawat yang sedang magang di rumah sakit tersebut harus pergi menemui teman-temannya yang akan merayakan hari ulang tahunnya. Dirasa si Seth tak ada yang menemani dan si Amy ini menyimpan lope pada si Seth, dia pun rela mengorbankan waktunya untuk menemani si Seth menangani mayat itu. Oh, ternyata si Seth membalas kebaikan Amy dengan memberikannya kue ulang tahun. Singkat cerita, mereka pun beres dan si Amy akan segera pergi menemui teman-temannya. Tapi niat itu harus tertunda kembali karena ternyata Holden mendapat kabar bahwa malam ini mereka akan kedatangan 9 mayat dari kasus pembunuhan seorang psikopat. Dan siapa lagi yang akan menangani mayat sebanyak itu selain Seth? Amy yang memang ingin terus bersama Seth, dia pun memutuskan untuk kembali membantu Seth dan membatalkan acara pentingnya. Lalu mereka berdua pun menunggu kedatangan mayat itu. Dan oh sialnya, ternyata mereka berdua harus mengurus mayat yang merupakan si pelaku pembunuhan itu. Tapi tak apa-apa, yang penting mereka bisa berduaan. Lagian pelaku itu sudah terbujur kaku. Mereka berdua mendorong mayat itu menuju sebuah lift. Tapi sialnya, ketika sudah sampai di dalam lift, buku absen mayat Seth harus terjatuh. Dan terpaksa deh si Amy berduaan dengan si mayat psikopat itu. Amy yang berharap bisa berduaan sama Seth, kali ini dia harus menemani psikopat Jacob. Dengan rasa takut jika dia hidup lagi ketika lift terbuka, tubuh psikopat ini berat sekali dan dia tidak bisa mendorongnya hingga pintu lift tertutup kembali. Oh sial. Oh sial, si Seth mengagetkan Mimin. Mimin yang kaget, Seth yang bahagia ditemani si Amy. Mereka pun kembali mendorong mayat itu menuju kamar mayat. Si pasangan sehidup semati mulai mengurus mayat itu. Amy yang belum berpengalaman menangani mayat, dia harus kemuntahan darah si mayat itu. Sialan, gue harus mandi dulu nih sebelum pergi acara pesta gue. Dan kali ini Amy akan benar-benar pergi mengunjungi teman-temannya. Namun bagaikan sial yang selalu menimpanya, dia pun harus mendengar suara yang memanggilnya di sebuah kamar mayat. Oh siapa itu? Si Holden kah? Hello? Oh itu ternyata teman-temannya. Ya karena si Amy tidak kunjung datang dan selalu mengulur waktu, akhirnya merekalah yang mendatangi Amy. Ya walaupun harus merayakan pesta ulang tahun di sebuah kamar mayat, demi friend, enjoy aja lah. Amy pun disambut Will, yaitu seorang kakaknya yang tentunya dia ikut hadir karena si Kayla bohai yang memaksanya. Tamara yang ternyata seorang yang selalu ingin tahu, ditambah dia penggila enak-enak secara ekstrim, dia pun menanyakan keberadaan mayat psikopat kepada Holden. Karena hal sudah biasa ketika bercinta di dalam kamar saja, Tamara mengajak Doi mendatangi mayat Jacob. Dan gilanya lagi, dia mengajak Doi ke kamar si Jacob
untuk bercinta. Agar suasana ekstrim lebih terasa dan rasa gairahnya dapat, mereka pun sengaja bercocok tanam di depan si Jacob yang tentunya saat itu sedang menjadi mayat. Oh no, entah mimpi atau apa, itu si mayat kemana perginya? Oh mungkin itu kerjaan teman-temannya, dan ini semakin yakin kalau itu pekerjaan teman-temannya. Tapi ternyata Let's go. Did you hear that? Ternyata Jacob bukan dipindahkan oleh teman-temannya, melainkan dia belum mati. Dan sepertinya dia melihat adegan Tamara yang tadi. Mengetahui itu, Tamara ngibrit. Sementara bagaimana nasib si Carter di dalam sana? Akankah bercocok tanam? Oh, Mimin gak tahu nasib si Carter bagaimana. Holden mendengar suara teriakan si Tamara. Dia pun segera pergi mendatangi arah suara itu. Dirasa karena memang ini sedang dalam acara pesta, Holden mengira itu suara budak bangor yang berteriak karena keenakan. Ternyata itu Jacob. Dia sudah mulai berkeliaran mencari mangsa-mangsa berikutnya. Holden yang tidak bisa berlari dan Mimin ikut greget, dia pun harus tewas di mangsa si Jacob. Singkat cerita, Amy yang ditemani Will dan Kayla, mereka pun mendengar suara teriakan itu. Entah bagaimana feeling si Amy, dia malah mengajak kakak dan temannya ke kamar si Jacob, yang sudah pasti kalau si Jacob sedang berkeliaran. Dan ketika itu pun lampu mati secara bersamaan. Seth yang saat itu lagi berada di kamar mayat, dia pun pergi untuk mengecek kerusakan yang terjadi. Sementara setelah melihat Carter sudah tewas, Amy, kakaknya dan Kayla pergi mencari Tamara. Karena mau menghubungi polisi pun HP si Amy berada di kantor si Holden. Dan hanya Holden yang tahu kode untuk membuka berangkas itu. Si Holden sudah mati, bagaimana coba? Lalu bertemu mereka dengan Tamara. Tamara begitu shock tentang yang terjadi menimpanya. Sementara mereka bertiga tidak percaya kalau si Jacob itu hidup lagi. Tapi Amy yang mengetahui kalau saat ini suasana sedang mencekam, dia mengkhawatirkan si pujaan hatinya. Karena dari pas sedang pesta mereka tak bertemu lagi. Singkat cerita, Seth bertemu Jacob. Tapi untung saja dia berhasil meloloskan diri. Walaupun nyaris saja itu celurit hampir mengenai moncongnya. Di tengah kepanikan Amy, mereka menemukan pintu yang menjadi tujuannya. Tapi pintu itu terkunci dan tiba-tiba Seth datang. Ternyata itu bukan sebuah ruangan yang aman karena si psikopat itu berada tepat di belakang Seth. Ketika merasa aman, tapi bodoh sekali si Kayla malah pergi dari mereka. Mimin sudah yakin si psikopat ini akan mengejar yang sendirian dulu. Kayla yang tersesat sendirian. Dia tak tahu harus ngapain. Kiri kanan berasa sempit sekali dan mungkin si Jacob sedang mengintainya. Tapi untung saja dia menemukan pintu yang terbuka. Tapi ternyata Kayla terjebak di dalam ruangan itu bersama psikopat. Oh no, salah masuk Kayla. Di lain tempat, Seth dan Tamara yang ternyata terpisah juga dari Amy, mereka pun bersembunyi. Berharap itu merupakan tempat yang sudah aman dari kejaran psikopat. Dirasa tempat hanya cukup untuk seorang, Seth menempatkan Tamara sendirian. Sedangkan dia pun akan bersembunyi tepat di depannya. Tapi bagaimana ceritanya, itu psikopat masih saja mencium bau terasi si Tamara. Ternyata Amy dan kakaknya tepat berada di ruangan sebelah. Tapi ini pun menjadi keuntungan si Seth karena dia pun bisa lari yang dibantu oleh kakaknya si Amy.
Namun niat baik yang dilakukan Will harus kandas karena Will harus tertangkap oleh psikopat ini. Dan meskipun perawakan si Will ini jangkung gede, tetap saja dia tak mampu menumbangkan psikopat ini. Amy yang melihat kakaknya dipeluk psikopat tak mampu berbuat apa-apa. Sembari mendengar teriakan-teriakan kakaknya yang sedang dicumbu psikopat, Amy pun melihat si Kayla dalam keadaan mengenaskan. Lalu teriakan si Will sampai saat ini masih terdengar oleh Amy. Dia pun bersikeras ingin mendatangi kakaknya, walaupun Seth melarangnya. Percuma, psikopat ini akan membunuh kalian jika ke sana. Bagaimana cara Mimin ngasih tahu ya? Amy yang tetap bersikeras meskipun Mimin sudah berbisik, dia menuruni tangga dan menyusuri lorong sampai menemukan pintu yang di dalamnya ada kakaknya. Betapa senangnya dia melihat kakak tercinta masih hidup. Ternyata itu hanyalah sebuah jebakan. Lalu dirasa mereka sudah jauh meninggalkan psikopat, mereka pun beristirahat sejenak. Di acara pesta ulang tahun Amy yang seharusnya meriah tapi malah menjadi mencekam, Amy menyayangkan kematian teman-temannya. Seth melihat Amy begitu terpukul, dia pun meyakinkan Amy bahwa dia bisa membawanya keluar secara hidup-hidup dalam rumah sakit itu, asalkan Amy pun bisa kuat dan tak bersedih. Begitu cepat sekali psikopat itu menemukan jejak mereka berdua hingga mereka pun harus segera pergi menjauh. Namun sial sekali, mereka harus melewati sebuah pintu yang tentunya lubang kunci hanya satu, sedangkan anak kuncinya sangat bejibun. Di tengah kepanikan menyocokkan kunci, psikopat ternyata sudah tiba dan makin mendekat. Lalu sampailah mereka di sebuah ruangan. Dengan ilmu yang didapatkan Amy ketika menjalankan sekolah perawatan, dia mencoba membakar luka Seth. Salah satu cara agar lukanya cepat kering. Lalu Amy melihat sebuah jendela dan itu merupakan satu-satunya jalan untuk bisa selamat. Tapi sialnya, pintu jendela itu macet dan hanya terbuka sebagian. Amy pun tak mau kalau harus pergi meninggalkan Seth sendirian. Tapi Seth tak memperdulikan itu. Dia meminta Amy untuk pergi keluar sendirian dan meminta bantuan. Mudah-mudahan security tidak keblok. Setelah beradu jigong, Amy segera naik untuk keluar lewat jendela itu. Tapi apakah yang terjadi? Tak lama setelah itu Amy malah balik lagi. Mereka pun tak bisa jika memaksa untuk keluar lewat jendela itu, bisa-bisa modar. Lalu terpikir oleh Amy jika di samping masih ada pintu. Mereka berdua pun segera menuju pintu samping. Setelah melewati beberapa lorong, akhirnya mereka menemukan pintu itu. Amy? Amy? Amy! Amy, no! Seth yang sudah sangat putus asa dan berkali-kali dihajar si Jacob, akhirnya dia menancapkan sebuah cairan berwarna biru ke tubuh si Jacob. Seth pun berhasil selamat dan menuju parkiran. Dengan rasa keputusasaannya karena harus kehilangan kekasih tercinta, dia pun akhirnya pergi saja meninggalkan Amy. Dan itulah endingnya. Kok bisa sih ending seperti itu? Gak tahu Mimin juga. Nanti bareng-bareng kita tanya ke si sutradaranya ya. Film yang cukup bikin hati deg-degan sih menurut Mimin. Ternyata ketika dia sudah dinyatakan meninggal oleh pihak rumah sakit, dia belum benar-benar meninggal. Dan itu sepertinya bukan sebab si pasangan yang doyan enak-enak. Tapi untuk hal mistis mungkin bisa juga sih. Karena ketika hendak melakukan enak-enak,
si Tamara itu kayak yang seperti mencaci maki kehidupan si Jacob loh sebelum ia meninggal. Dan videonya disudahi saja ya. Sampai bertemu di video lainnya.